Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Yes, I am blessed. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita di sini bisa berfellowship, memuji dan menyembah Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Jika saudara-saudara membaca di Alkitab ya, ketika saudara membaca Alkitab, kitab Perjanjian Lama, pernahkah saudara berpikir jika kita melihat tokoh-tokoh ya yang diceritakan di Alkitab Perjanjian Lama, saudara berpikir, wah hebat ya mereka ini, luar biasa ya. Tuhan begitu dekat ya dengan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tugaskan dan terlihat nyata perbuatan Tuhan menyertai mereka. Perbuatan ajaib Tuhan itu ada pada mereka. Pernahkah saudara berpikir demikian? Apakah Tuhan itu hanya berhubungan dengan mereka? Dengan tokoh-tokoh yang diceritakan di Alkitab Perjanjian Lama dan Tuhan hanya memakai mereka saja? Saya akan membawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan itu tidak berubah dan Tuhan mempunyai rencana dan tujuan pada masing-masing setiap kita di tempat ini. Dan semua anak-anak Tuhan, semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan semestinya mempunyai rencana. Dan Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk menggenapi rencananya. Masalahnya, apakah saudara mengetahuinya dan apakah saudara mau? Itu pertanyaannya. Di antara tokoh-tokoh Alkitab, kita akan menjumpai seorang yang bernama Musa. Ya. Di sini saudara perlu fokus ya. Karena ayat firman Tuhan ini akan berhubungan satu dengan yang lain supaya saudara bisa menangkap dengan jelas. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju ke negeri yang Tuhan sudah janjikan ya. Ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Di sini kita melihat ada rencana Tuhan untuk Tuhan genapi dengan memberi tugas kepada Musa. Musa diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk melakukan tugas itu. Mereka harus melewati padang gurun. Tentu perjalanan itu tidak mengenakan ya. Dan tidak mudah saudara-saudara. Karena Musa membawa 2 juta orang Israel. Dan kita semua tahu bagaimana bangsa Israel itu. Tuhan sendiri katakan bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Mereka bangsa yang tidak setia. Mereka tidak patuh, maunya sendiri. Seperti itu. Itulah yang Musa harus hadapi. Selain itu, mereka harus menumpas bangsa-bangsa yang harus ditumpas. Ya, yaitu orang-orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan. Nah itu bangsa-bangsa yang perlu ditumpas seperti itu. Kita akan lihat di Keluaran 33 ayat 12a. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Di sini kita melihat, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Musa itu merasa tidak mampu sendiri di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Ya. Apalagi kita ingat ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menemui Firaun, Musa mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Ya, aku berat mulut, tidak fasih di dalam berbicara. Musa merasa tidak mampu. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan Musa. Ada yang diutus bersama dengan Musa. Namun kita melihat apa yang menjadi jawaban Tuhan terhadap Musa. Kita lihat Keluaran 33 ayat 12b. Namun demikian engkau berfirman,
aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Itu di terjemahan TB ya. Saya akan membacakan di versi King James Version. Tuhan menjawab, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat anugerah atau grace. Nah, untuk berikutnya saya memilih menggunakan kata anugerah, bukan kata kasih karunia ya. Saya akan memakai kata anugerah atau grace itu supaya saudara nanti dapat mudah menangkap agar tidak rancu. Ya, saudara dapat membedakan antara anugerah atau grace itu dengan kasih karunia. Permintaan Musa, kok kita perhatikan, permintaan Musa, siapa yang akan engkau utus Tuhan? Tuhan tidak menjawab Musa dengan mengatakan akan mengutus seseorang. Tidak mengatakan seperti itu. Poin penting di sini jawaban Tuhan, aku mengenal namamu dan memberi engkau anugerah. Mungkin saudara berpikir, apa hubungannya ya? Permintaan Musa, siapa yang Tuhan utus? Namun jawabnya Tuhan mengenal namamu dan mendapat anugerah. Dari sini kita nanti akan mengerti hubungannya itu apa. Apa arti mengenal nama? Kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, ini saya garis bawahi ya, poin penting di sini. Materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Di sini kita melihat di pihak Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu memulai dengan mengenal Musa. Kata Yunani materai di sini adalah stempel, ya, stempel yang diberikan untuk kepastian ada pagar perlindungan Tuhan bagi siapa kepunyaan Tuhan. Siapa yang menjadi milik Tuhan itu ada stempel perlindungan Tuhan memagari. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Tuhan mengenal Musa sebagai kepunyaan Tuhan dan ada kepastian Tuhan memagari dan melindungi serta memberi anugerah. Ya, di sini kita tangkap. Kemudian apakah itu hanya berlaku untuk Musa saja? Apakah hanya Musa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Lanjut kita akan baca di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yes. Coba perhatikan saudara-saudara. Kata kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi di sini kita bisa menangkap Yesus sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ketika saya dan saudara lahir baru. Ketika saya dan saudara mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Hal itu sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Maka orang itu diselamatkan. Ya. Dan dari situ ketika itu juga saya dan saudara dibeli. Ya, dan kita itu kepunyaan Tuhan. Dari sini artinya kita bisa menangkap kita ini milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan mengenal saya dan saudara. Perhatikan ya, mengenal dimulai dari Tuhan. Tuhan mengenal saya dan saudara. Serta ada kepastian pagar perlindungan, ada materai, pagar perlindungan dan Tuhan memberikan anugerah buat saya dan saudara. Dan kita semua sudah mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada Musa.
Sudah sama sampai di sini. Ya. Saudara tidak perlu lagi meminta apa yang saudara sudah dapatkan. Hanya perlu saudara mengetahui, mengerti, dan saudara mempercayai. Mari kita kembali melihat Musa. Ketika Musa tahu bahwa ia diberikan anugerah, maka Musa berkata kepada Tuhan di Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku mendapat anugerah di hadapanmu, beritahu aku kiranya jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat anugerah di hadapanmu. Nih ya, ini luar biasa. Jadi perhatikan, jika tadi Tuhan mengenal Musa, ya, dari Tuhan yang memulai Tuhan mengenal Musa, Tuhan mengenal kita, di sini dikatakan sekarang sebaliknya. Untuk Musa mengenal Tuhan. Ya. Untuk Musa mengenal Tuhan supaya aku tetap mendapat anugerah di hadapanmu. Jadi Musa mengerti dan menyadari betul bahwa pentingnya anugerah itu dan dia membutuhkan anugerah itu. Sehingga Musa mau tetap terus mendapatkan anugerah itu. Dan Musa benar-benar tahu dan mengerti bahwa mengenal Tuhan artinya dari pihak Musa sebagai manusia mengenal Tuhan dan mendapat anugerah. Ya. Nah, itu yang Musa minta. Mari kita lihat hubungan antara mengenal Tuhan dan anugerah. 2 Petrus 1 ayat 2. Di King James Version mengatakan, anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat ini mengatakan sejalan dengan semakin kita mengenal Tuhan, maka anugerah itu berlipat, bermultiplikasi. Jadi anugerah itu tidak statis, saudara. Jadi ayat ini ditulis di kitab Perjanjian Baru. Mengkonfirmasi kita bahwa ada hubungan erat antara mengenal Tuhan dan mendapat anugerah. Ternyata dari sini kita bisa melihat Musa di Perjanjian Lama sudah mendapat pewahyuan akan ini sejak dulu. Bahwa dia tahu bahwa dengan mengenal Tuhan itu bisa mendapatkan anugerah. Oleh karena Musa mendapat pewahyuan seperti itu, Musa meminta kepada Tuhan untuk memberitahu jalannya Tuhan itu bagaimana. Ya Musa itu mengenal Tuhan sehingga Musa dapat terus mendapatkan anugerah itu. Nah, keinginan Musa itu tidak hanya datang dari pribadi Musa. Tapi itu yang menjadi kerinduan Tuhan untuk Tuhan mau dan mendaki saudara dapat mengenal Tuhan. Supaya saudara dapat terus mendapatkan anugerah tersebut. Bahkan anugerah itu berlimpah. Jadi kita itu tidak perlu lagi meminta seperti yang Musa minta. Namun itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu berinisiatif memberitahu jalannya. Jalan yang Musa minta itu. Apa jalan itu? Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin orang berhenti sampai di situ. Ya. Percaya ini tidak hanya sekali pada waktu lahir baru. Namun percaya yang terus menerus percaya. Ingat ya, kita sudah percaya Yesus. Ya, kita sudah dibeli, harga lunas dibayar, sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Sekarang masalahnya banyak orang Kristen yang gak tahu tentang hidup yang kekal ini. Mereka menganggap hidup yang kekal itu yang nanti kehidupan setelah kematian. Itu yang dianggap kehidupan kekal.
Kita harus menyamakan persepsi kita tentang hidup yang kekal ini dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Apa arti hidup yang kekal itu? Nah, di sini kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ya, saya garis bawahi, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah. Ini berbicara tentang hubungan, ya. Jadi hubungan, semakin kita mengenal Tuhan, hubungan sering diberitakan, ya, dikasih contoh tentang pengenalan itu, ya. Tingkat pengenalan itu bermacam-macam, ya, di mana pengenalan saudara tentang Tuhan, apakah seperti juga saudara mengenal para pejabat presiden melalui berita TV, melalui koran, begitu pula saudara mengenal Tuhan lewat hamba Tuhan yang berbicara di mimbar, atau saudara mengenal Tuhan lewat warta gereja. Apakah saudara mengenal Tuhan melalui kata orang yang lain, ya? Pengenalan ini di dalam tingkat pengenalan ginosko, ya, pengenalan intim. Ginosko di mana Tuhan manusia mengenal hubungan intim suami istri. Ada benih yang ditanam di situ dan berbuah, menghasilkan. Nah, pengenalan semakin kita tuh pengenalan semakin hari ke Tuhan semakin mengalami ginosko, intim, hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan minta, ya. Nah, jadi inilah semestinya jalan yang Musa minta kepada Tuhan itu ini. Supaya Musa mengenal Tuhan. Ini Tuhan berikan, ya. Jadi ada hubungan ketika zaman dulu Musa minta itu, Tuhan terus tuh nyambung sampai sekarang ini Tuhan memberikan itu. Tanpa kita minta Tuhan memberikan. Maka dapat dikatakan dari ayat ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa, melainkan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak perlu lagi meminta seperti Musa. Luar biasa Tuhan. Ya, sekarang kita itu sudah diberikan itu jalannya. Itulah inisiatif Tuhan. Tuhan sudah memberikan itu. Kita kepunyaan Tuhan, kita dibawa mengenal Tuhan. Ya, kita dibawa pada hubungan dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan anugerah. Mari kita lihat berikutnya di Keluaran. Kita lihat lagi ke Musa, kembali ke Musa. Keluaran 33 ayat 14. Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yes, jadi kita bisa melihat Tuhan tidak mengutus pribadi siapapun. Seperti apa yang tadi kita baca dari Musa katakan, ya, jawaban Tuhan, ya. Tuhan tidak mengutus pribadi lain selain Tuhan sendiri yang menyertai. Dan sekarang ini kita itu lebih dari Musa, saudara-saudara. Kita lihat, ya, di 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita sudah dibawa kepada pengenalan akan Tuhan, kita kepunyaan Tuhan, kita satu roh, menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Jika Tuhan membimbing Musa dalam tiang awan, tiang api, itu di luar tubuh Musa. Namun anugerah Tuhan dalam kita ikatan perjanjian baru, karena Yesus mati dan bangkit, maka roh Allah itu tinggal di dalam setiap kita. Tidak di luar dari kita, tapi di dalam saya, di dalam saudara. Bahkan menjadi satu roh. Itu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Jika dahulu roh Allah hanya menghinggapi orang-orang yang Tuhan pakai. Tapi di dalam ikatan perjanjian baru, karena Yesus mati di kayu salib dan bangkit, maka roh Allah itu ada di dalam saya, ada di dalam setiap saudara. Itu luar biasa.
Dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk, saudara. Jika saudara melakukan kesalahan, jangan terintimidasi. Banyak saudara-saudara di luar sana yang tidak mengerti. Merasa bahwa Tuhan itu roh tinggal di dalam kita. Kita melakukan kesalahan, kemudian roh bisa meninggalkan kita. Tidak seperti itu. Dan firman Tuhan mengatakan dia pasti menyertai. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya. Nah, kembali lagi ke masalahnya. Apakah kita mengerti hal ini? Inilah yang perlu kita mengerti dan kita percayai. Dan apakah kita mau mendengar Roh Allah yang ada di dalam kita ini? Apakah kita mau mendengar, merespon akan bimbingannya, tuntunannya dari Roh Allah yang ada di dalam kita? Tadi di awal saya mengatakan saya akan memakai kata anugerah untuk dari kata grace, bukan kasih karunia ya. Sekarang kita akan lihat apa sih perbedaannya. Saya memakai kata anugerah. Anugerah dari bahasa Inggris grace dan bahasa Yunani charis. Anugerah ini adalah sifat Tuhan ya. Sifat Allah yang berkenan mengasihi kita. Sifat Allah apalagi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang seharusnya kita itu tidak layak menerimanya. Namun itu diberikan. Nah, hasil dari grace, hasil dari karunia, dari grace ini, hasil dari anugerah. Ya, hasil dari anugerah atau grace ini adalah kasih karunia. Kasih karunia ini dari bahasa Yunani karisma. Dan sering digunakan dengan singkat saja, yaitu karunia. Seperti itu. Jadi dari anugerah, yaitu grace, charis, itu menghasilkan kasih karunia atau spiritual gift. Seperti itu. Ya, dan karunia itu ada berbagai macam karunia. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, ya, yaitu karisma atau spiritual gift, tetapi satu roh. Ya, nah dari sini kita bisa membedakan saudara, nggak bingung anugerah kasih karunia itu apa? Dari sini kita bisa memilah-milah. Ya. Nah, anugerah itulah sumber dari karunia atau kasih karunia atau spiritual gift itu. Itulah yang memampukan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan di dalam anugerah dan Musa memiliki karunia di dalam membawa bangsa Israel tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memampukan saya dan saudara untuk menggenapi rencana Tuhan, apa yang Tuhan tugaskan kepada saudara. Nah, disitulah pentingnya anugerah. Berbicara tentang karunia, saya akan jelaskan lebih detail lagi, supaya saudara bisa membedakan antara, supaya tidak rancu, karunia dengan talenta. Ya. Karunia dan talenta ini sama-sama pemberian Tuhan. Tapi yang saya maksud talenta di sini bukan talenta yang diceritakan di Matius ya. Tentang 1 talenta, 2 talenta. Kalau talenta di Matius itu menceritakan tentang ukuran timbangan yang dipakai dalam zaman Alkitab saat itu ya. Di situ ukuran timbangan di Timur Tengah. Itu menggunakan talenta. Jadi 1 talenta itu jumlahnya sejumlah uang 6.000 dinar. Ya, itu ukuran talenta, ukuran timbangan itu seperti itu ya. Saya enggak berbicara tentang itu. Namun talenta yang saya maksud yaitu seperti bakat. Ya, jadi karunia dan talenta itu sama-sama pemberian Tuhan. Dan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Namun ada bedanya. Kalau talenta itu bakat yang diturunkan secara genetik dari orang tua, ya, kepada anaknya, kepada keturunan-keturunan berikutnya.
Dan semua orang itu memiliki, diberikan. Baik orang yang sudah lahir baru maupun yang belum lahir baru. Ya. Talenta ini dapat dikembangkan. Contoh, orang bisa menggambar. Mungkin ketika dia tahu, oh talentanya menggambar, cuma begitu aja berupa coret-coret. Kemudian dia pelajari lagi, kemudian gambarannya, lukisan itu semakin baik, semakin indah. Nah, bisa dikembangkan, bisa dipelajari. Namun beda dengan namanya karunia, saudara-saudara. Karunia itu diterima dari Tuhan, hanya diberikan kepada setiap orang yang sudah lahir baru. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah lahir baru. Seperti yang tadi kita pelajari berikut sebelumnya, ada anugerah. Nah, anugerah itu sumber dari karunia. Jadi karunia itulah diberikan tidak pada semua orang. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru saja yang memiliki karunia. Orang-orang di luar, orang-orang dunia tidak memiliki karunia. Dan karunia ini tidak diturunkan dari orang tua kepada anaknya, tidak. Dan karunia ini Tuhan berikan sudah sempurna. Tidak dapat dipelajari lagi. Tidak dapat dikembangkan lagi. Yang dikembangkan itu penata laksanaannya. Cara melayankan karunia itu yang dikembangkan agar efektif. Seperti itu saudara-saudara. Ya, dari sini kita bisa lihat jelas ya. Anugerah, kasih karunia atau seringkali disebut dengan karunia, spiritual gift, ya, dan talenta. Bisa membedakan. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, disitulah kita berada. Ya, disitulah habitat kita. Kita lihat Ibrani 12 ayat 28 di King James Version. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kita memiliki anugerah yang dengannya kita dapat melayani Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, dari sini kita melihat jelas semua orang yang sudah lahir baru, sudah berada di dalam kerajaan Allah, memiliki anugerah. Nah, anugerah itulah akan menghasilkan karunia-karunia. Artinya saudara-saudara memiliki karunia-karunia. Itulah yang perlu kita sadari. Untuk apa karunia-karunia itu? Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 10. Di King James Version mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Sesuai dengan karisma, spiritual gift. Yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari anugerah Allah. Jelas ya ayat ini? Jadi ketika saudara membaca ayat ini, saudara bisa membedakan, bisa menangkap dan bisa mengerti. Jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita menyendiri saudara. Kita diciptakan sebagai manusia makhluk sosial. Kita kita nggak bisa berpangku tangan. Kita perlu melibatkan diri di dalam suatu komunitas, berhubungan dengan orang lain. Dikatakan Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang yang sudah lahir baru untuk suatu tujuan. Melayani. Nah, kata melayani itu banyak orang udah, waduh melayani seolah-olah itu kan pendeta, itu kan hamba Tuhan, udah di kotak-kotak di dalam pikiran. Udah menakutkan buat mereka merasa tidak mampu. Tentang ketidakmampuan sekarang sudah gugur ya saudara-saudara. Saudara-saudara tahu identitas saudara sebagai siapa dan apa yang ada di dalam saudara. Nah, Tuhan mau kita itu melayankan karunia-karunia orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan Allah. Pelayanan ini sesuatu yang kita lakukan bersama Tuhan. Saudara tidak sendiri. Bersama Tuhan.
karena ada Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Juga bersama-sama dengan orang-orang lain di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya tugas pendeta, pelayan mimbar yang berdiri sini mengajar di dalam 5 jawatan gereja, tidak saudara. Ya, semua orang yang percaya, saya garis bawahi, tidak ada yang berpangku tangan sebagai penonton. Namun terlibat di dalam melayani. Melayani tidak terbatas di dalam 4 tembok gereja ini. Ya, tidak harus dalam full time ministry. Namun juga di marketplace di mana saudara-saudara bekerja. Sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Ya. Contoh waktu dulu, waktu anak-anak masih kecil saya antara jemput sendiri ke sekolah, saya bertemu dengan mami-mami yang lain. Itu kesempatan saya gunakan untuk saya sharing kepada mereka. Dan mereka ada yang curhat, saya mendoakan mereka. Itu suatu pelayanan saudara. Ya. Jadi tidak ada alasan aku ibu rumah tangga. Semua ada kesempatan. Selama kita masih menjumpai dengan yang namanya manusia, disitulah kita dapat melayani. Ya. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 20. Nah, banyak orang berpikir gini, ketika melayani dia selain takut berpikir, wah itu perlu suatu pengurapan. Seolah pengurapan itu hanya milik hamba Tuhan yang nun jauh di sana di atas mimbar. Seolah-olah wah itu hal-hal yang sulit dijangkau. Enggak saudara. 1 Yohanes 2 ayat 20 mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui itu. Pengurapan pun sudah ada di dalam saudara semua. Apa yang saudara ragukan lagi? Ya. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 11. Saya akan baca di versi NLT. Apakah kamu memiliki karunia berbicara? Maka berbicaralah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui kamu. Apakah kamu memiliki karunia menolong orang lain? Lakukan itu dengan segenap kekuatan dan energi yang disediakan Allah. Maka segala sesuatu yang kamu lakukan akan membawa kemuliaan bagi Allah melalui Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin. Nah, ayat ini dengan jelas, gamblang ya. Saudara bisa menangkap karunia berbicara. Dikatakan berbicaralah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui saya, melalui saudara. Jika kita bisa menangkap ini, kita tidak akan sembarangan berbicara. Kita tidak akan bergosip, berbicara hal-hal yang negatif, ya. Karena kita mengetahui ini, ya. Melalui kita Tuhan berbicara kepada orang-orang. Melalui apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, itu membangun orang. Membuat orang mengenal Tuhan. Nah, seperti itu. Karunia menolong orang lain. Ya. Ada orang yang selalu hadir di mana ada keluarga atau teman yang dia kenal itu mengalami kedukaan. Ya. Seperti apa waktu kita bonding ya, kita mendengar dari Bu Heni, Pak Rudi ya, pelayanannya. Itu karunia menolong orang lain. Ya. Apakah saudara karunia bisa misalkan saudara pekerjaan sebagai driver, saudara bisa melayani melalui saudara antar jemput. Hamba Tuhan mungkin ketika dia melayani, seperti itu. Atau menampung, menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Ya. Hospitality, apa yang menjadi, itu suatu karunia juga. Ya. Saya melakukan ketika saya tinggal di Maluku Utara, di Ternate. Rumah saya semi permanen, saudara-saudara. Ya, di situ hanya ada 2 kamar. Namun setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun yang akan pelayanan ke Halmahera, harus transit dulu di Ternate. Mereka harus tunggu kapal untuk malamnya atau keesokan harinya untuk menyeberang pelayanan di sana. Mereka selalu
ke tempat kami untuk tinggal di situ. Dan itu merupakan suatu hal yang sukacita buat kami. Jadi terbiasa untuk kami menerima tamu ya. Bahkan terakhir sebelum pandemi sampai sekarang pun itu berlangsung. Jadi kalau di rumah kerasa sepi itu aneh banget kami ya. Karena kami senang berfellowship gitu di rumah ya. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian ketika kita berjalan dalam karunia, firman Tuhan katakan ya, ada kekuatan ya. Saya waktu mendengar kesaksian Bu Heni Pak Rudi, itu sesuatu yang luar biasa ya, membuat saya terharu ya. Gak lihat jam berapa pun cita. Di situ dikatakan ya, Bu Heni mengatakan dan Pak Rudi, itu ada kekuatan yang saya gak tahu, yang memampukan saya. Nah ini, dengan segenap kekuatan dan energi yang sediakan Allah. Itu yang kita nggak menyadari. Kenapa ya aku mampu seperti itu? Karena ada kekuatan, energi yang dari Tuhan. Di bulan yang lalu saya menyampaikan tentang kekuatan ya. Di situ yang dari Tuhan. Dikatakan ada Roh Kudus. Itu dikatakan kekuatan dinamis. Dari kata dinamit. Betapa itu suatu hal yang powerful. Nah itu energinya Tuhan loh. Yang tidak terbatas itu ada di dalam kita. Yang memampukan kita melakukan itu. Ya. Jadi kita bisa melihat ketika kita mendengar kesaksian orang. Wah luar biasa ya. Ada kemampuan supranatural. Itu kita bisa melihat Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang dahsyat itu semestinya ada di dalam kita. Sehingga kita tidak melihat lagi. Oh mereka ya, Musa ya, oh Elia ya. Itu di sekarang ini pun kita hidup di dalam anugerah Tuhan seperti mereka. Seperti itu ya. Jadi kita menyadari semua memiliki karunia. Profesi saya dokter gigi. Saya memiliki talenta melukis. Saya memiliki karunia mengajar. Nah seperti itu. Itu berlaku juga buat saudara-saudara. Mari kita gali apa yang Tuhan mau yang kita lakukan. Nah, karunia ini saudara tidak akan mengerti kalau saudara tidak masuk di dalam pelayanan. Ketika kita melakukan di dalam suatu komunitas, ditugaskan sesuatu sebagai usher, kita kan mencoba kan. Di situ nanti ada hikmat Roh Kudus turun. Kita melakukan tugas apalagi, di situ nanti kita akan bisa tahu. Itu nanti akan menjurus kita bisa tahu, oh ternyata ini karuniaku. Saya seperti itu. Saya dulu nggak tahu. Sebelum saya aktif pelayanan saya nggak tahu. Ketika hamba Tuhan menyuruh saya melakukan itu, saya lakukan. Disuruh ini saya melakukan. Lama-lama akan mengerucut. Orang tahu, kamu ini ya loh. Oh iya ya, tanpa disadari itu akan tahu. Ya, jadi luar biasa. Tuhan itu mempersiapkan saudara semua. Jadi seperti ini saudara. Ketika saudara lahir di muka bumi ini, Tuhan tuh mempunyai rencana dan tujuan. Nah ini yang harus kita tangkap, ini yang harus kita tahu. Yang harus kita sadari, apalagi generasi muda ya. Itu lebih powerful. Karena gini, kalau berpikir lahir, sekolah, bercita-cita aku nanti akan jadi dokter, aku jadi arsitek, aku jadi ini. Kemudian kuliah. Nanti setelah kuliah selesai aku bekerja nanti dapat uang, menikah, punya anak, bekerja, tambah kaya, ini semua, punya anak, mantu, cucu, begitu. Terus lama-lama terus pulang ke rumah bapak, udah. Itu sama dengan orang-orang di luar sana. Bahkan mereka lebih, kalau berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang keberhasilan, mereka di sekian daftar orang terkaya, sekian daftar direktur top apapun namanya, marketing apapun. Cuma yang membedakan apa? Karunia, kuasa. Nah, kalau kita nggak berjalan di situ, apa bedanya dengan orang dunia? Ini yang harus kita sadari. Dan itu yang membedakan dengan dunia, itu yang menjadi jawaban buat dunia. Kalau sama dengan dunia, tidak akan menjadi jawaban. Nah, firman Tuhan di dalam kerajaan Allah setiap perkara kecil. Jadi jangan bermimpi yang menjadi
berkat di luar jawaban apapun kok enggak setia dalam perkara kecil, mengetahui hal seperti ini. Kita mengetahui kebenaran firman, kita mengerti sehingga kita melakukan dengan pengertian, enggak terpaksa. Terpaksa karena Pak Dolfi nugasin sih. Karena udah di schedule. Asal datang deh, terlambat sedikit enggak apa-apa. Terlambat sedikit enggak apa-apa, 5 menit. Terlambat sedikit 10 menit enggak apa-apa. Ya. Kalau kita mengerti, kita akan melakukan hal-hal yang excellent saudara-saudara. Karena kita tahu. Apalagi kok kita tahu bahwa kita akan memerintah bersama Kristus. Wow, pemerintahan dunia Jokowi aja merekrut orang-orang yang luar biasa. Kita di dalam kerajaan Allah kok enggak lebih excellent dari mereka? Apa bedanya? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, termasuk buat saya. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan kepada kita, ya. Dan satu orang bisa mempunyai lebih dari satu karunia. Ya, dan karunia itu Tuhan tidak akan ambil lagi. Banyak orang bilang, ya setelah aku melakukan kesalahan, Tuhan ambil lagi. Enggak. Karena apa? Kenapa itu tidak termanifestasi? Tidak, karena kita yang terintimidasi dosa. Kita merasa tidak layak. Kita dibatasi dengan pikiran intimidasi, enggak layak. Mana mungkin Tuhan mau memakai aku lagi. Yang mencabut, yang menstop diri kita sendiri. Tuhan memberikan dan Tuhan tidak menarik kembali karunia itu. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 6 ayat 1, 2, 4. Nah ini agak banyak ya, tapi enggak apa-apa. Supaya kita tahu. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ketika itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, kemudian ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Pamenas, dan banyak orang ya di situ kita lihat. Kemudian next Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, ini ayat ini nanti buat perenungan di rumah ya. Nah, saya akan cerita begini. Ini tidak hanya berlaku di Kisah Para Rasul ketika zaman Paulus. Kita ini masih meneruskan di Kisah Para Rasul di akhir zaman. Itu masih berlangsung terus sampai sekarang ini. Di komunitas ini ya, kita memiliki gembala Pak Dolfi. Pak Dolfi enggak mungkin sendiri. Oke, ada tim leader. Pak Dolfi dan tim leader tidak mungkin berjalan sendiri. Ya. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa lagi yang Tuhan percayakan. Enggak mungkin sendiri. Saudara tadi pagi bisa praise and worship. Karena ada tim musik, tim PW. Kita bisa beribadah, ada tim multimedia. Ada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Dan melibatkan setiap orang-orang percaya. Mereka memiliki anugerah, memiliki karunia. Nanti siang kita semua berfellowship, saudara bisa makan enak. Juga melibatkan orang-orang. Ya. Orang-orang yang melibatkan, memberikan tenaga, waktu, maupun dana. Itu semua keluar karena apa? Karena kita mengalami anugerah Tuhan. Kita memiliki karunia. Karunia itu banyak.
termasuk karunia memberi. Tidak hanya waktu, ya, tenaga, namun juga uang, ya. Nah, kemudian ketika kita tahu sudah ada di dalam kita, dikatakan segala berkat rohani ada di dalam surga sudah diberikan dalam kita. Tanpa disadari, banyak dari kita, termasuk saya sendiri, fokus, oh iya ya, kesembuhan sudah aku miliki. Kesembuhan, artinya buat apa? Buat aku. Berkat, prosperity, kemakmuran, buat aku. Semua berkat, aku. Padahal tadi kita lihat anugerah ada karunia memberi. Karunia itu keluar untuk melayankan. Semestinya kalau kita bicara segala berkat rohani di dalam surga ada di dalam roh kita. Itu kita enggak melihat begini juga. Tapi juga tadi Tuhan melayani. Ya. Nah ini yang perlu kita sadari. Termasuk juga saya. Jadi kita menikmati berkat Tuhan sudah sediakan buat saya. Kesehatanku, berkat rohani, jasmani, aku bisa menikmati. Berkat keuangan, berkat apapun. Aku menyadari itu. Dan aku memiliki karunia. Maka aku juga karunia memberi. Itu bagian dari karunia. Bagian dari apa? Buah dari anugerah. Nah, kalau kita tahu ini, nggak usah ayo dong. Ya. Makanya kenapa di sini pun tidak pernah saudara lihat ada kantong kolektor yang beredar, ya. Karena kita nggak mau juga menggunakan ayat untuk mengintimidasi. Kita nggak pakai cara begitu, saudara-saudara. Kita mau karena saudara mengenal Tuhan, saudara mengerti bahwa saudara memiliki anugerah. Anugerah itu karena menghasilkan karunia-karunia. Sehingga tanpa diminta dengan kesadaran ada kerinduan. Ya. Jadi kita nggak usah tanya, apa yang dapat kubalas Tuhan? Ya seringkali kita tanya, apa yang dapat kuberikan Tuhan? Apa yang dapat ini dengan menyanyikan mungkin pagi, siang, malam. Namun tidak tamun berjalan di tempat. Ya, itu buat kita semua. Saya berbicara juga buat diri saya. Karena ini yang saya dapat saudara-saudara. Maka saya bagikan juga. Karena kita apa? Kita keluarga. Kita mau sama-sama bergandeng tangan. Dan saya juga bilang, saya nggak mau gereja-gerejaan. Nggak cuma sekedar event, ada ibadah, kemudian orang puas. Aku sudah ibadah kok, berarti aku bisa shopping. Karena aku udah ibadah, aku bisa kondangan. Sudah selesai, apa yang menjadi urusanku dengan Tuhan? Enggak saudara. Adanya komunitas ini, kerinduan dari kami, untuk kami bergandeng tangan sebagai mitranya Tuhan. Untuk apa? Melayani saudara, melalui kebenaran firman ini mengubah hidup saudara. Dan ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara menjangkau banyak orang. Disinilah saudara dibekali. Untuk melayankan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bukan untuk berpangku tangan. Dan ketika hari Minggu kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita worship, kita dibekalin lagi. Makanya ada yang namanya kelas pemuritan. Jadi nggak ada alasan orang bilang gini, saya nggak bisa bicara karena nggak ada bahan bu. Apa yang saya mau bicarakan kalau ketemu orang? Makanya saudara dibekalin. Makanya dikatakan DI, ya, discipleship evangelism. Jadi pemuritan penginjilan. Jadi pemuritan ini saudara di luar sana pun gak harus orang-orang yang sudah lahir baru. Ketika saudara men-sharingkan kepada orang yang belum lahir baru, orang itu bisa lahir baru. Jadi apa yang dibagi ke saudara-saudara ini mencakup buat semua orang. Baik yang sudah lahir baru maupun yang belum lahir baru. Nah, di sini kita nanti bisa bercerita. Oh, Mike yang pagi gulung-gulung kabel. Dama di situ multimedia. Oh, di sana menumpangan tangan orang sakit dia sembuh. Dama yang di sini multimedia. Siapa yang itu semua yang tidak terlihat, semua yang di balik layar. Tapi berita itu tersebar. Dia membangkitkan orang mati. Mereka mengusir setan. Seperti Stefanus. Stefanus tuh waiters, pelayan meja.
Tapi apa? Di antara orang banyak Stefanus menumpangkan tangan. Mujizat-mujizat terjadi. Ini kita saudara. Kita itu sedang berada di dalam sini. Di kisah para rasul. Namun beda zaman. Di akhir zaman. Itu. Nah kok kita tahu ini saudara. Kita tuh jadi bersemangat. Kita tahu ada tujuannya ngapain datang ke sini. Kok gak ada tujuannya ngapain? Capek-capek Pak Dolfi ya. Pagi-pagi datang, nyiapin makan, nyiapin supaya kita bisa capek. Karena yang kita lakukan itu mempunyai nilai kekekalan. Kalau enggak ngapain? Ya, memiliki nilai kekekalan. Itulah bedanya dengan dunia. Kalau cuma lahir sekolah tinggi, cari kerja dapat uang banyak, menikah, mantu, punya cucu. Kok gitu itu enggak ada. Itu perlu tanda tanya. Apakah sudah menggenapi rencana Tuhan yang menjadi tujuan Tuhan? Dan kita ini semua, kita jangan membanding-bandingkan satu yang lain. Saya tidak perlu menyanyikan lagu dibanding-bandingkan ya. Supaya saudara bisa menangkap. Jadi di mata Tuhan itu, saudara itu tidak bisa digantikan. Nah ini, tidak bisa digantikan. Saudara mungkin bisa lebih memahami kok saudara memiliki anak lebih dari satu ya. Si A, si B memiliki keunikan. Nggak bisa ini digantikan, ini nggak bisa. Ya. Semua Tuhan pun juga. Berapa banyak orang di dunia ini. Dan Tuhan mengasihi mereka. Dan memiliki tujuan loh, rencana dalam setiap masing-masing. Betapa semestinya tuh luar biasa apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di muka bumi ini. Makanya firman Tuhan bilang kan, Tuhan Yesus kan jadilah di bumi seperti di surga. Karena Tuhan memiliki rekan sekerja yang luar biasa. Tapi sadar enggak kita yang menjadi rekan sekerja Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kita semua unik di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memakai saya dan saudara semua. Mari kita bangkit berdiri. Dari ayat kebenaran firman ini saudara bisa melihat bahwa saudara itu luar biasa di mata Tuhan. Dan saudara Tuhan memiliki rencana ya. Masa depan yang penuh harapan ini sangat luas. Di dalam kehidupan saudara, baik di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun di luar sana pelayanan saudara. Dan itu saudara tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Lepas dari apapun pendidikan dan latar belakang saudara, saudara memiliki karunia, saudara memiliki kuasa, dan Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. Bapak mengenal saudara, saudara milik kepunyaan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang ada tinggal di dalam saudara. Dan saudara diberikan anugerah. Dan anugerah itu bahkan bisa berlipat ganda di dalam kehidupan saudara. Dan dari anugerah yang ada di dalam saudara, melahirkan karunia-karunia. Dan kuasa ada di dalam setiap saudara. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Maka anugerah itu akan berlimpah. Akan bermultiplikasi di dalam kehidupan saudara. Hiduplah sebagai rekan sekerja Allah. Untuk melayankan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Untuk saudara menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.